Bab 1767. Nikoshi memfitnah. Dengan kekuatan ini, semua batasan di sekitarnya tidak dapat mengganggu Nikoshi. Dia dan Erikin mempercepat pada saat yang sama dan menuju ke atas Sleep Giok. Pemindahan alam semesta. Namun, dibandingkan dengan keduanya, Erikin masih lebih cepat. Transisi alam semesta bekerja sama dengan langkah api langit dan Erikin begitu cepat sehingga dia tiba di Sleep Giok yang tergantung di puncak menara dalam sekejap. Sebuah reiki terbang keluar, mencoba menggulung Sleep Giok, tetapi Erikin tiba-tiba menarik reiki. Pada Sleep Giok, dia juga merasakan tanda di telapak tangannya, napas yang sama persis. Dalam sekejap, Erikin sepertinya menemukan sesuatu. Ternyata pria tua aneh itu punya niat di sini. Dia menyingkirkan reiki dan meraih Sleep Giok dengan tangannya. Namun, antara waktu ini, Nikoshi bergerak lebih dekat ke arah Erikin. Mati saja. Nikoshi melihat dengan ganas, menembakkan cahaya reiki ke arah Erikin, bukannya menuju Sleep Giok, tetapi bergegas menuju Erikin. Cari mati. Erikin memiliki mata dingin dan menginjak tanah dengan keras, memukul Nikoshi, menendangnya ke udara. Nikoshi memuntahkan darah dan mundur. Pada saat ini, wajahnya penuh kegilaan, tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak. Kekosongan berkedip di belakangnya, dan sejumlah besar hantu sumber energi melonjak, yang ternyata adalah roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Aku tidak bisa menang, maka tak satu pun dari kita yang berpikir untuk menang. Hantu-hantu ini berpisah, seperti kilat, dengan putus asa bergegas menuju batasan di sekitar pagoda. Tubuh Nikoshi seperti meteorit, menabrak tepi pagoda dan jatuh ke bawah. Tetapi pada saat yang sama, roh-roh jahat itu menyentuh batasan, dan lapisan ke-12 dipenuhi dengan pusaran air reiki yang ganas. Segala sesuatu di sekitar terganggu dan roh-roh jahat itu dihancurkan dengan paksa. Penghambatan kebangkitan, pagoda berdengung, dan formasi berperan, membentuk hiruk-pikuk reiki seperti badai. Ilusi percobaan di lapisan ini mulai beredar dengan panik, dan penglihatan Erikin tampak seperti segudang, menyaksikan segala sesuatu di depannya menghilang dan melangkah ke tempat ilusi. Niko sialan. Erikin menggertakkan giginya diam-diam, semuanya terlalu kebetulan. Jika bukan karena tanda yang ditinggalkan oleh pria tua itu, dia sudah bisa mendapatkan Sleep Giok duluan. Jika bukan karena Nikoshi mempunyai sumber energi seperti ini, tidak mungkin secara instan memicu begitu banyak pembatasan formasi. Melihat itu hanya selangkah dari Sleep Giok, tapi sekarang dia terjebak dalam formasi. Dia memiliki mata dewa, dapat menghindari semua serangan bentuk formasi dan jalan memutar, tetapi menghadapi bentuk formasi yang sangat ganas yang telah diaktifkan dan dirangsang, jika ingin menghindarinya terlalu sulit, apalagi menerobos keluar. Parahnya lagi, formasi ini berisi pencobaan dan penilaian keluarga Zeng terhadap pelatihan anggota keluarga. Keluarga Zeng awalnya mencegah para anggota keluarga dari kecurangan, jadi begitu diaktifkan, operasi penutupannya terlalu rumit. Begitu ilusi cobaan ini terbentuk, dirinya akan menghadapi ujian puncak fase transendensi dan kemungkinan lolos hampir nol. Diam-diam mengutuk Nikoshi, Erikin hanya bisa mundur dengan cepat sebelum susunan formasi sihir ini diaktifkan sepenuhnya. Nikoshi yang terus berada di posisi sebelumnya, juga terbang keluar dari pagoda. Duar, duar. Dua suara berturut-turut terdengar di langit di luar pagoda. Di mata semua orang, Nikoshi dan Erikin terbang keluar satu demi satu. Nikoshi ada di udara, menyemburkan darah lagi. Tapi itu adalah kekuatan serangan balik yang disebabkan oleh sumber energi dilarang dan dicabik-cabik. Namun, bagaimanapun juga dia adalah seorang jenius. Dalam hal ini dia tetap membuka tas penyimpanan, membuang pupet yang menyerupai burung setan, meraih tubuhnya, dan perlahan mendarat di tanah.
Di sisi lain, Eric Kin berinisiatif untuk terbang keluar, tidak terpengaruh oleh bombardir formasi, dan perlahan-lahan jatuh. Semua gagal. Di luar pagoda, kepala rumah Zeng tampak kecewa dan menggoyangkan tubuhnya pelan. Awalnya, tampaknya Eric Kin dan Nikosi terbang ke puncak menara dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, berharap dapat mengakhiri siksaan ini, tetapi akhirnya gagal. Perlu diketahui, pagoda pelatihan keluarga Zeng hanya ada satu kesempatan untuk mencoba. Setelah keduanya gagal, mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk masuk. Kepala rumah, aku hampir menyentuh slip giok, tetapi karena halangan orang ini akhirnya aku tidak mendapatkannya. Kamu harus menegakkan keadilan untukku. Namun, yang mengejutkan semua orang yang hadir, Nikosi jatuh ke tanah, tetapi wajahnya tenggelam, dan dia menunjuk ke Eric Kin yang jatuh dan berteriak. Apa? Kultivator gempar dan semua orang di keluarga Zeng langsung tercengang. Wajah kepala rumah semakin berubah. Eric Kin juga menyipitkan matanya, dia tidak menyangka Nikosi bisa-bisanya memfitnah duluan. Tuan Si, apa maksudmu? Bisakah kamu menjelaskan lebih lanjut, kata kepala rumah Zeng. Ya, kepala rumah, kamu harus menghukum orang ini dengan keras. Nikosi mengangguk dan melirik Eric Kin dengan wajah membunuh. Kemudian dia berbicara tentang masalah ini dengan keras di depan umum. Tentu saja, apa yang dikatakan Nikosi sama sekali berbeda dari kebenaran. Dia membalikkan identitas Eric Kin dan dirinya sendiri tanpa mengubah situasi secara keseluruhan. Dengan cara ini, Eric Kin jadi tidak bisa mendapatkan slip giok sama sekali, dan melihat bahwa dia akan berhasil, jadi cemburu. Merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri, melakukan sesuatu di samping, memicu larangan di sekitarnya, menyebabkan dia terbang dan gagal. Setelah Nikosi mengatakan sesuatu, semua orang tampak aneh setelah mendengarnya. Banyak orang memandang Eric Kin dengan sedikit buruk. Tidak peduli sampai manapun, melakukan hal yang merugikan semacam ini akan membuat orang merasa jijik. Aku tahu banyak teman seiman merasa perkataanku tidak mempunyai bukti. Nikosi melihat bahwa perhatian semua praktisi di sekitarnya tertarik padanya dan hatinya menjadi semakin bangga. Karena dia tidak bisa memenangkan pertaruhan, maka dia akan menggunakan tangan keluarga Zeng untuk membunuh Eric Kin. Aku datang ke rumah keluarga Zeng kali ini karena berpikir untuk menang, jadi sebelum datang, aku sudah menyiapkan harta karun berharga yang sangat kuat. Setelah mengatakan itu, Nikosi membalikkan telapak tangannya, memperlihatkan pecahan kulit kura-kura di telapak tangannya. Harta karun kuno menerobos batasan. Mata kepala rumah sedikit menyipit saat merasakan hembusan napas di atasnya. Senior Zeng, benar, benda ini aku beli dengan harga mahal. Karena kamu mengetahui benda ini, juga tahu dia dapat membantu kultivator menerobos bahaya batasan dan membuka jalan untuk orang, kan? Nikosi berkata tanpa daya, harta karun kuno ini menghabiskan hampir 10.000 koin roh emasku. Tidak disangka, karena orang ini, semuanya habis sia-sia. Jadi aku hanya bisa meminta kepala rumah Zeng untuk menegakkan keadilan untukku. Teman seiman Kin, kan? Apakah punya sesuatu untuk dikatakan tentang masalah ini? Wajah kepala rumah Zeng tampak muram, matanya dingin, dan dia melihat ke arah Eric Kin. Kemarahannya melonjak tak terkendali, hampir tidak bisa menahannya. Keluarga Zeng memiliki kejadian memalukan yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu setengah tahun. Mereka sudah memiliki beberapa anggota yang cocok untuk menerima warisan. Karena tidak ada slip giok, mereka harus menunggu dan menunda. Dia tetap tidak dapat menemukan cara, awalnya memang sangat mudah tersinggung, dan harus bermeditasi setiap hari untuk menekan amarahnya. Keluarga Zeng sudah sangat sengsara, menurut perkataan Nikosi, dia hampir mendapatkan slip giok, tetapi kamu iri dengannya dan ingin menghalanginya.
Namun bagaimanapun juga, sebagai kepala rumah Zheng sudah mengalami banyak hal, menekan amarahnya, tidak sepenuhnya mengungkapkan posisinya, tetapi memberi Eric Qin kesempatan untuk bicara. Bersambung.